Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Pastinya sehat ya. Dunia ini pasti akan berakhir. Begitu juga dengan diri kita pasti akan ada akhirnya. Lalu bagaimana kita menyiapkan akhir dari diri kita? Mari kita lihat video berikut. Iman kepada hari akhir. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 12. Kompetensi dasar. Meyakini terjadinya hari akhir. Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Segala sesuatu pasti ada akhirnya, begitu juga dunia ini. Karena kiamat pasti terjadi. Hari akhir adalah hancurnya bumi dan alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat dapat dibuktikan kebenarannya melalui Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan. Menurut Al-Quran, hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bumi akan digoncang-goncangkan. Kemudian dari dalam bumi keluar zat-zat berupa magma dan lava. Matahari digulung-gulung dan bintang-bintang jatuh menjatuhi bumi dan bertabrakan sehingga semuanya hancur. Manusia hanya bisa pasrah dan hanya Allah lah yang maha kekal. Kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut teori astronomi, matahari sebagai pusat tata surya memiliki daya tarik-menarik yang menyebabkan planet-planet bergerak teratur dan seimbang. Namun lama-kelamaan daya tarik-menarik akan berkurang bahkan hilang, sehingga planet-planet akan keluar dari jalur orbitnya dan akan saling bertabrakan kemudian hancur. Menurut teori geologi, gas panas di dalam perut bumi berkembang dan menekan ke arah keluar. Tekanan bumi seimbang karena di luar ada tekanan atmosfer. Tekanan dari luar semakin lama semakin lemah bahkan hilang. Akhirnya gas bumi akan meledak keluar dan hancur. Menurut teori fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Suatu ketika cahayanya akan redup dan sinarnya akan habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Lalu setelah bumi hancur, apa yang akan terjadi? Kita tengok tahapan kehidupan. Yang pertama ada di dunia, manusia akan mati, kemudian masuklah ke dalam yaumul barzakh atau alam kubur. Kemudian dunia dan seisinya termasuk kehidupan akan hancur pada yaumul qiyamah. Kemudian manusia-manusia yang mati itu akan dibangkitkan pada saat yaumul ba'ats. Manusia-manusia yang mati akan dibangkitkan lagi di suatu tempat padang mahsyar yang disebut peristiwa yaumul hasyr. Setelah itu manusia ditunjukkan buku catatan amal kebaikannya dan keburukannya. Kemudian yaumul hisab, diperhitungkan segala amalannya. Kemudian yaumul mizan, ditimbang segala perbuatannya yang baik dan yang buruk. Kemudian manusia diberikan kesempatan untuk berjalan di as-sirat. Apakah manusia itu dapat melaluinya atau tidak dapat melaluinya?
dan manusia akan mendapatkan balasan atas kebaikannya ataupun keburukannya yang disebut dengan yaumul jasa. Nah, disitulah nanti akhirnya manusia akan ditentukan apakah manusia itu pantas di surga atau di neraka. Terhadap hari kiamat, hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah menjauhi kemaksiatan dan penyimpangan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Kita berkaca, sudahkah kita menyiapkan hari akhir kita?